أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهن أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Walamadzona lan semangsane padha nyono sapa syariatu bala tentara annahum ing temen setuhune syariain salamu lamun gelem padha manjing islaman. Nah, asline murtad kemudian masuk Islam minal ismi saking laku dosa fala yahsulu mongko ora hasil lahum kadue syariah apa ajrun ganjaran. Mereka menyangka bahwa apabila sudah murtad kemudian kembali lagi menjadi tentara perang, kembali kepada keislaman, mereka nyana bahwa tidak akan berhasil ganjaran. Nazala mongko temurun apa ayat innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Innal ladina temen sedina akamanu kang bodo iman sebaladina waladina wong akeh jaru kang padha hijrah pindah hijrah sebaladina farraku tegese padha pisah saladina autanahum ing tanah kelahirane aladina, yaitu pindah dari tanah kelahiran, keluar dari zona nyaman salah satunya. Wajahaduran gelem padha jihad berjuang fisabilillah ing dalam dalane Allah li'la'i dinihi krono ngagung-agung ngluhuraken agama Allah. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah pindah dari tempat asalnya, keluar dari zona nyamannya dan berjihad berjuang di jalan Allah untuk meluhurkan agama Allah. Ulaika iku te mengkono-mengkono alladzina iku yarjuna wong kang padha arep-arep kabeh sapa ulaika rahmatallah ing rahmate Allah ya sawabau tegese ganjaran Allah. Wallahu ta'ala iku ghafurun zat sing akeh ngapurane lil mukminina kadhe wong mukmin rahimun tur zat akeh welase bihim kelan wong mukmin. Orang yang beriman kemudian hijrah di sini pindah. Jadi hijrah itu melihat motivasinya. Kalau di daerah asalnya itu lebih baik daripada daerah atau tempat yang akan dituju untuk kedua, maka tidak boleh di sini saja. Tetapi apabila hijrahnya itu melihat bahwa di daerah lain itu lebih mudah untuk berjuang agama daripada di lingkungannya, maka itu baik, maka disebut sunnah. Tapi apabila di tempat asalnya itu banyak sekali musuh dan tidak memungkinkan untuk mengembangkan dakwahnya, sementara di tempat lain itu lebih mudah lagi, maka harus itu. Ya karena kita hanya cuma bergerak berdakwah, tidaklah kita menjadikan keharusan orang lain supaya mengikuti kita. Tapi dalam prosesnya kok sebegitu rupa musuhnya, rivalnya itu selalu saja ya suddu'an sabilillah, buntoni langkah-langkahnya. Mending potensi kamu yang luar biasa itu diletakkan di luar daerah, di mana daerah itu sangat nunggu-nunggu kedatangan kamu. Dan disitulah wajib kamu harus hijrah. Dan sekarang motivasi hijrahnya itu unsurnya dunia, man hajara ada kan hadis
Barang siapa hijrahnya itu berjujuan materi, ya olehnya hasilnya ya materi itu dunia. Apabila niatnya hijrah untuk akhirat, akan mendapatkan akhirat. Kalau dua-duanya, ya mendapatkan dua-duanya. Dan Allah pastilah akan memudahkan seluruhnya. Maka jelas motivasinya janganlah hanya cuma standar duniawi saja. Kebanyakan kamu itu mikir, wah bisnis di sini sangat sulit, kemudian hijrah. Ya ulihnya hanya cuma materi saja. Ini wajah hadulan berjuang, sekarang berjuang li'ilahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Kalau dulu itu luar biasa perjuangannya. Ini harus menetesan bukan hanya keringat tapi darah dan lain sebagainya fitnahan. Dan sekarang gawe-gawe sendiri. Rekasa digawe dewe. Sudah nyaman seperti ini, kamu tak-atik, akhirnya macan atau mungsuhnya bangun dari tidurnya. Indonesia kan jelas ya, agamanya apa, masyarakatnya ya heterogen, majemuk lah. Majemuk. Nggak usah lah pertujuan misalnya khilafah dan lain sebagainya. Nanti malah parah. Seperti ini saja sudah nyaman. Artinya kita itu sudah menjalankan agama menurut keyakinan sendiri dengan santai, saling menghargai, saling menghormati. Tidak usah ada reaksi sana reaksi sini. Kalau ingin dakwah sana di tengah-tengah hutan itu ada banyak suku-suku yang perlu adanya di jajah. Makanya hijrah di sini. Tapi kebanyakan orang-orang itu kan usil saja. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka adalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Yaitu ganjaran. Ganjaran nanti ya terserah Allah. Maka la nas'alukum min ajri, la nas'alukum min ajri, in ajriya illa 'alallah. Sebagai kiai, sebagai nas, la nas'alukum. Saya itu menjadi profesi seperti ini tidaklah bermotivasi adanya bayaran materi. Karena bayaran kami ini itu hanya cuma Allah saja yang ngurusi. Tapi fenomena sekarang apa yang disebut guru. Nah ini kekacauannya di sini. Orang yang dari guru, dari mursyid, dari kiai itu ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya duit. Ya kan? Kayak organisasi ujung-ujungnya ngikut masyarakat, kemudian apa? Dirag uangnya untuk iuran sana, iuran sini. Ini sudah mayoritas. Delok itu. Jamiah Torekoh misalnya. Lah bagaimana dia itu tenang, padahal dia itu hanya cuma kafilah rombongan untuk semacam gerakan spiritual, tapi ujung-ujungnya yaitu iuran lagi dan mengumpulkan materi-materi. Maka dikenal kan ada di mursyid itu ngingu bebek ya. Kalau saya itu ngingu meri, ngerti tak? Ngingu meri ngempani tok, ngempani anak bahasa wis gede mabyur lunga. Ora ana ndok sing ditembel nang kene. Nah dadi mursyid itu enak ngendok terus wong tua-tua. Hanya cuma sowan jeruk ijazah apa bengat langsung mendok plotok duit ya. Enak ora pada dadi mursyid. Maka tapi ini cobaannya bahwa kalau dia itu materi, melekat pada materi, cobaannya yang nggak kuat. Timbullah penyakit. Pertama, ketakutan sekali bahwa pengaruhnya nanti diserobot orang. Lucu kan? Pengaruh itu kan yang Allah memberikan. Nah aku kan enggak, santai saja. Ikut jayo, raya sama bodoh, saya memang nggak butuh. Jadi prinsipnya, melu aku yayu, nek ora, ya aku ora butuh. Emangnya saya butuh kamu? Makanya ketika kamu masuk sini komitmennya ya ikut saya. Kalau tidak sana. Itu enaknya. Jadi saya tidak ketergantungan, tidak melekat tentang masalah apa ini. Maka dari itu kan pesantren itu materi dunia. Sing dudu materi, sing dudu dunia iku ngaji nih. Orang kiai hanya cuma ngumpulin ini dieksploitasi sana sini. Makanya inilah koridornya itu. Tadi ada informasi bahwa mahasiswa yang di UMNO itu diloloskan 5 orang ya KIP-nya. Maka
saya arahkan, uang itu jangan dimakan lep-lepan, karena uang itu adalah uangnya pemerintah. Gimana subhat caranya? Ini biar nanti diperes dulu. Sementing kamu itu nggak usah mikir SPP, nggak usah mikir nggak jadi dosen, nggak usah mikir mangan gimana, kan gitu. Makan minum gratis, SPP dibayar, nah ini bayar. Maka ada kemarin tahun kemarin yang keluar dari koridor saya, jungkel dia kemarin kesini, namanya Rafiq ya. Nggak punya teman. Kamu kesini apa? Jadi gabut, jadi gabut apa? Gabut ya? Ya iya, kalau lah orang ini konco akhirnya kesini, nu kan, sudah ngekos, sudah ini, sudah itu. Orang tua itu masih nggak tahu bahwa dia itu bukan mondok di pesantren. Masa bodoh bagi saya, itu hidup itu pilihan. Kalau di sini ikut, karena uangnya uang beasiswanya langsung diambil. Ya silakan, itu hanya cuma sebatas itu. 750. Kalau dikelola di sini 750 itu untuk makan ini, untuk ini, untuk ini. Akhirnya bisa membantu orang lain dan lain sebagainya. Itu untuk bantu setis, untuk bantu ini SPP sana. Maka saya peres dulu. Enggak untuk saya sama sekali. Saya 1 rupiah pun saya enggak ngambil dari apa yang namanya tuh, uang-uang itu. Nah, hanya cuma saya arahkan. Kalau memang diambil ya sini keluar sana. Saya enggak usah ngurusi. Ada seorang 4 itu yang keluar. Ya silakan. Itu kan konsekuensinya. Maka orang yang 5 ini kan cukup untuk nyarati yang 10, nyarati dosen-dosennya dan lain sebagainya. Itu caranya. Nyarati ini. Di dunia ini sebenarnya tidak ada yang gratis aslinya. Nah, tidak ada gratis. Bayaran apa? Makanya saya jadi kiai, saya tidak minta bayaran dari kamu. La nas'alukum min ajrin ajra illa 'alallah. Ganjaran saya, bagian saya, upah saya itu hanya cuma Allah yang akan memberikan. Ya tenang saja, makanya ajaib hidupnya. Breng gitu. Kalau manusia itu kan kalkulasinya, hitung-hitungan, bisnis ini akan laba seperti ini, bisnis ini kebangkrutan. Maka pengaruh yang seperti itu kadang-kadang malah menjadi penyakit pikiran. Takut pengaruhnya diserobot orang, takut nanti sepi. Inilah bedanya siapa Musailamah sama Nabi Muhammad. Di saat itu siapa yang tidak kenal Musailamah? Orang kaya, kalau pidato ya menggelegar, dia orang mengaku nabi. Saat itu juga Nabi Muhammad bin Abdullah juga tanaba mengaku nabi. Posisinya kebalik seakan-akan. Dalam taraf sosial ini dah. Yang satunya Nabi Muhammad itu dibilang nggak kaya, yang satunya Musailamah itu kaya raya. Yang satunya Nabi Muhammad belum kelihatan itu teman-temannya, sahabatnya, pengaruhnya. Musailamah itu sudah ribuan pengaruhnya. Siapa yang tidak kenal menggelegar. Lah inilah cobaannya secara sosial kemasyarakatan. Orang yang banyak pengaruhnya, orang kaya, mobilnya Alphard. Nah, anak kiai seperti itu kan kamu di ngambung nyume sakmono ya ra. Kiai ampuh. Tapi amati. Saat itu pelan tapi pasti nama Muhammad bin Abdullah itu sudah dikenal. Maka jadi kiai itu bukan karena nasab atau nasib. Ya penting nasab dan nasib dalam perjuangan. Tapi yang lebih penting adalah etos kerjanya dan kelurusan niatnya. Nabi Muhammad terus ya dubung remet 1, 2, 3, 1, 2 terus kecil menjadi besar. Sekarang besar dulu kecil. Lama kelamaan akhirnya banyak. Pengaruh Nabi Muhammad banyak. Disinilah Musailamah itu takut luar biasa. Takut apa? Takut anak buahnya itu kendang ngikut Nabi Muhammad. Karena secara hakikat kejujurannya
diakui akhlakul karimahnya, etos kerjanya, sistematiknya, manajemennya. Musailamah enggak, tapi ya memang seperti itu. Kemudian Musailamah gawe-gawe, amati. Saat itu sulit sekali kiai ini baik atau kiai itu buruk. Di saat itu otomatis nabi ini palsu atau nabi itu benar-benar utusannya Gusti Allah. Sama-sama serbanan, sama-sama dalil, sama-sama mempunyai apa segalanya dalam atribut perkiaiannya. Lah Musailamah itu nyurati Nabi Muhammad yang intinya bahwa memberitahu bahwa saya Musailamah baru saja turun wahyu kepada saya untuk memberitahu kepada kamu bahwa bagian saya diutus Allah untuk bagian misalnya sebelah timur Mekah, dan kamu diutus Allah untuk sebagian sebelah barat. Maka dengan itu janganlah kamu merambah sebelah timur. Ya karena apa? Karena takut nanti pengaruhnya kalong. Dari ini saja untuk hanya cuma dakwah kebenaran itu kok dipisah-pisah. Ini adalah ini untuk saya, kamu jangan ke sini, kamu situ saja. Gitu. Lah dari sinilah kita tahu bahwa oh kamu itu sudah ketakutan karena ada sebagian besar penduduk lingkungan kamu itu ada yang mengikuti saya, kan gitu Nabi Muhammad. Oh kamu itu sudah ketakutan bahwa lambat laun pengaruh kamu itu akan hilang karena apa? Mayoritas sudah pada mengikuti saya. Bagi Nabi Muhammad itu memberi kabar, nih saya baru diberi surat oleh Musailamah. Lihat, tidak ada aturan main ini sebelah sini sebelah, jadi kiai sebelah sini, kiai sebelah sana. Kamu jangan kiai, jadi kiai saja ngajak untuk kebaikan. Lah kok malah dipisah-pisah sini. Ya, kan gitu. Ya sini. Makanya kok pondok kayak gini nek, ya sudah ke sini. Nah, kalau saya is the best. Formalnya punya. Betul nggak? MTS. MA-nya punya. Mahasiswanya fasilitas punya. Di Bangsari is the best saya. Di Bangsari sana itu ada MA. Oke. Kalau memang niatnya itu hanya cuma berjuang, tamatannya, nah, kamu mau nggak kuliah besok? Oh, mau. Kuliah di mana? Di Kebumen. Aduh, pikirin dong, bensin di sana berapa, SPP-nya dong. Sini saja. Itu tetangga kita kan punya mahasiswa dan katanya gratis. Coba kamu minta itu dispensasi gratis, kan gitu. Orang jujur seperti itu kan, Cira? Tanya enggak? Nah, kamu nganggur ya? Di pondok ya? Iya. Apa sih? Tamatan MTS. Lu nggak nyuruh sana? Jauh. Di mana? Di seberang sana. Gitu ya. Sebelah aja seperti itu ya. Sini saja itu tanya itu. Kan gitu bener ya. Kalau memang niatnya itu adalah dakwah. Ini enaknya. Harga diri. Nah, kan kamu orang pondok nganggur ya? Nganggur. Umurnya berapa? Oh, gitu. Tamat apa? MA. Lo kok nggak kuliah? Aduh, nggak ada di sini kuliah. Tuh sebelahnya itu ada. Hanya cuma lompat satu langkah, ping, gitu ya. Gratis sekalian. Toh itu miliknya keluarga. Kan gitu. Mikir kalau memang. Oke, sekarang. Kurang apa saya? Sebagai keluarga Mbak Hukum. Ponaan saya tata, silakan buat pondok. Tapi jangan mempengaruhi yang sudah dimiliki orang lain. Ponaan saya perintahkan carilah kamu pengaruh sendiri untuk membuktikan bahwa kamu adalah mempunyai etos kerja. Jangan ngandalkan bahu fronnya namanya. Itu orang saya. Kamu cari sana kalau memang kamu bisa. Tanya kepada guru sekolah atau apa sana. Oh, itu rektor. Kalau bisa mencari orang satu saja, tak dengi jempol. Bagaimana dia itu? Ada tim marketing dan lain sebagainya ya.
delok promosi sana, delok kamu punya produk untuk dikenalkan ke publik, pasti butuh orang lain. Dan orang lain mau enggak? Otomatis dengan ada mutualis simbiosis, ada semacam timbal balik. Kamu urusi ini, nanti kamu akan dapat bagian ini. Kan seperti itu. Kalau tidak seperti itu mana mau mereka? Karena di dunia tidak ada yang gratis. Ada tukar apa ininya, ada dal tukuni. Itu seperti itu. Leponaan sana kamu buat. Saya alhamdulillah mempunyai jaringan, mempunyai orang-orang yang bisa kita andalkan untuk keluarkan uang, dan nanti ini bisa bangun sana bangun sini. Kamu kan sarjana kan, putunya Mbak Ufron itu sarjana S lilinnya pirang-pirang, S2-nya ngambrik, dosennya berapa banyak. Itu untuk dosen semuanya tuh. Saya sudah ngomong, silakan kamu yang mempunyai hak secara istilah akademik. Kamu dosen, kamu sarjana ini, dan kamu adalah nasional dan sebagainya. Kalau saya kan tidak tamatan, artinya tidak kuliah, enggak SMA, pokoknya ngaji tok. Enggak mau. Malah nyepelekna saya. Saya hanya cuma tunggu tanggal mainnya. Kalau saya lepas dari kungkungan kamu, entek kamu itu hanya cuma menjerat saya semua. Maka saya buat penipuan. Karena mereka makar, saya buat makar. Kayak wa makarullaha wallahu khairu makirin. Oke, ya Allah beri saya ide yang berlian untuk menghantam mereka tanpa sadar. Jegrek saya keluar sistem jenenge, keluar dari zona nyaman. Sebenarnya enak ungkang-ungkang pengasuh pesantren Raudhatut Thalabah. Kenapa aku harus repot-repot? Sama itu saya bahasanya sing lawas anda tora. Nah, tak critakno gawe kan. Itu adalah cara wahajaru. Hijrah, harus syaratnya hijrah. Tidak, saya ngomong, ya Allah, saya hijrahnya itu tidak usah jauh-jauh, karena saya adalah diperintah untuk memantau pesantrennya orang tua. Kalau jauh-jauh nanti kesulitan saya mantau. Maka hijrahnya adalah 300 meter, tapi sangat jauh dijangkau oleh mereka. Karena sangat tertutup militansinya. Yang kecil saja ketone ndak punya daya, saya doktrin kamu harus seperti ini. Apabila bertanya seperti ini, kamu pintar, harus cerdas. Ketika ada seringkalan kamu indah ke sana. Ketika ada tembakan kamu letit gitu, kayak misalnya impossible ya kan? Ya tidak kayak gitu. Itu anak-anak semuanya ditakon ndak tahu, tanya sendiri sana kan gitu. Bangun apa itu ini? Rumah makan, gitu. Jawabnya nyeleneh gitu. Tapi mereka tahu bahwa tujuannya ini. Tujuannya adalah ini. Sudah di planning semuanya. Kayak ponoknya gratis sampai perkuliahan dan sebagainya. Tercium mereka, saya mendatangkan sekolahan. Oke, enggak berani hantam saya, hantamnya sana. Saya panggil kepala. Kalau kamu benar-benar niat membantu saya, yang benar. Jangan gadok-gadok. Saya takut ini kusini. Ya sudah. Emangnya saya butuh kamu. Gitu toh. Akhirnya ya sudah saya berani. Ya sudah. Jadi kalau ikut saya itu harus berani juga fitnahan. Berani juga apapun ketika mereka itu mempertanyakan, mencibir, mencaci maki. Tuh yang lagi viral bangsa saja mencaci, baca kandangnya terisi, enggak ada yang wani ngomong. Ngomong kok kandang semono gede nih sih nggak ngerti siapa anak sing spekulasi sini spekulasi itu. Mereka luar biasa uli menilai, lebih tahu saya daripada saya sendiri. Dan ternyata mereka tidak tahu bahwa setiap saya memberikan apa ini saya sudah pikirkan A sampai Z-nya, untung dan ruginya. Sudah ngantongi uang banyak. Mereka mempertanyakan, mau ora bisa ngisi kandang gede. Ini wong duwite 20 juta. Aku takon bat kae bat secepatnya. Nggih Gus, sedhi kempalaken. Bahasa ditekan jegleng ngeblek suka-suka. Hah? Ana isine, ujur kok ora duit. Kan sudah ngomong jangan nekan-neku. Saya bisa ngerahkan semuanya. Makanya besok luar biasa. Bos-bos awas
besutan saya itu ambrol semuanya. Dari Jakarta akan datang, bos-bos datang semuanya. Akhirnya didaur ulang lagi, mahaganya dibesarkan dari, terus ada lagi dari Cilacap, Habib akan datang lagi. Itu masuk besar-besaran itu. Akhirnya besar-besaran dari Kebumen, tidak hanya cuma Kebumen tapi dari Cilacap, dari Purwokerto dan lain sebagainya. Sudah, saya yang nanggung bagian saya. Oh, bos-bos sudah kamu. Sudah. Makanya kamu harus siap saja. Oke, semangat besok gitu. Aku ngomong, sudah, bos-bos sudah ambrol semuanya. Terus ono sing bagian, aku tak bagian terata, aku tak bagian sound system, aku tak bagian sound system saja. Akhirnya mungkin langsung undang sama Cilacap, jauh dari sana langsung. Yang untuk seperti itu apa sih? Sing Habib Lutfi itu, hadrohnya apa? Grup itu. Jadi besar-besaran itu. Besok besar-besaran itu. Makanya di Facebook ramai sekali langsung prank. Itu sistem. Paham? Jadi ya juga hijrah. Kalau tidak hijrah, tidak keluar dari zona nyaman, kamu tidak akan mengetahui nyaman terus gini. Makanya saya jangan mengambil orang yang sudah jadi miliknya orang. Sebenarnya Nabi Muhammad tidak seperti itu, toleransi sekali. Tapi mereka sendiri yang keluar dari koridornya Musailamah dan kemudian pindah ke. Jadi bukan karena apa? Bukan karena miming ini gitu. Ya akhirnya lihat itu motivasinya. Dan ternyata dia itu adalah seorang penipu. Otomatis kata-kata penipu itu dilontar kepada sahabat. Bukan orang-orang di luar koridor Nabi Muhammad. Ya otomatis kepada para sahabat ya. Musailamah itu adalah seorang penipu. Kalau memang benar dia seorang kiai aslinya, tidaklah seperti itu mengkotak-kotaknya. Tidaklah merasa takut apabila anak atau santrinya ikut saya. Ini semuanya, ini ketakutan sekali. Oke, jujur-jujuran. Alumni siapa? Alumni Raudhatul Abbas. Raudhatul Abbas pun aja Mbak Ufron sudah kepada saya, otomatis alumni saya. Itu kalau memang benar-benar dua ini apa jenis tataran sosial. Menang saya tetap kalau perang, tapi saya tidak pakai alumni yang model supaya mengono, yang munafik, yang cari muka, yang ini. Takut sekarang alumni. Makanya saya hanya cuma mencari orang-orang yang militansi saja. Untuk apa? Orang-orang itu hanya cuma sebatas munafik. Orang munafik gitu. Nabi Muhammad saja itu tidak secara kemanusiawiannya itu tidak tahu bahwa itu orang munafik, karena gerak munafik itu dalam hati. Maka bahayanya orang adalah orang munafik. Secara zahir mendukung kita tapi dibaliknya menikam. Maka Nabi Muhammad pun tahu orang itu karena Allah memberitahu, lau nasa'u la ara'ainakahum wala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fil lahnil qaul. Jadi lihat saja arah kemana ucapan itu. Kita itu translate dulu, menerjemahkan. Oke, ya berarti kan seperti itu. Saya limpah seperti itu. Kamu kesini apa? Mengorek ini kemudian kamu jual ke sana. Kamu munafik kamu. Enggak takut. Makanya orang-orang ketika itu hanya cuma kepengen ngutulanan tok. Orang-orang warga-warga hanya cuma ngintip ngutulanan tok. Tidak berani langsung takut. Saya ke utara, publik didesain untuk ke selatan. Bertentangan enggak? Bertentangan sekali. Jadi istilah oke, sistemnya seperti ini. Kita lari ke sana, mereka dibuat bingung. Kita seakan-akan lari ke selatan, padahal kita ke utara. Sudah tahu kamu mempunyai anak buah berapa? Masuk sekali-kali ya. Seragamnya berapa sih? Lengkap? Kirang 10. Masuk awan-awan aja bengi katak syuting aku. Aku ora nyoting nggo gawe dokumen. Nek nyoting bengi kan ora. Masuk sekali-kali siang. Jumatan kan. Aja mengono aja. Ngene kene iki. Urut tetetetetetet ngene. Ngumpul langganan. Paham ora?
sekali-kali ditayangkan siang karena biar nantinya tahu. Biar nanti malam kan tidak pernah tahu ya. Pantes Bang? Sudah pantes? Ya wong 10 katur wong 10 ora melu, ya melu-melu nang pira ora apa. Dene ora seragam dhewek anu. Ya gitu. Dadi ngesuk Jumat sih. Hah? Ya iya, tenang saja. Kan tetangga belum pada tahu ya Nyira. Iya. Seragam jegrek, berziarah, jegrek, kumpul mubeng. Jangan ke sana terlalu nemen ngasuk mengana. Jadi olahraga tet mubeng mengana pipis kan. Jadi sudah kumpul di sana, mubeng, baru kekam ngidul pol sana. Ya mubeng anak ping 10 kan podo bae ya. Lek. Mumpung aja mung pisan, Ming. Ayo bro, saya itu pencak silat gitu, makanya siji mbok sinang dapur urung sempat. Ana apa ya geger-geger. Orang ngerti kelewat. Ora tenang bae, miki ngomong garep ngomong. Kowe ngomong, "Tenang, Bu, Pak, sing belum tahu nanti saya kesini lagi." Jadi ada 2 kali, 3 kali biar sinang sumur, sinang WC itu nunggu ngono gitu. Sekali-kali reaksinya gimana coba? Kamu nanti dengarkan saja. Orang nyinyir tetap nyinyir. Tapi kan sudah siap kan surat-suratnya lengkap. Nah ini caranya. Mereka itu selalu saja menghina Nabi Muhammad gara-gara Nabi Muhammad ya seperti itu kesederhanaannya. Tidak muluk-muluk. Musailamah kaya apa? Oh, bahkan jubah ini dan itu seremonialnya, finansialnya langsung didesain seperti itu. Siapa yang tidak kagum? Wah, tapi ujung-ujungnya duit, Akhirnya mereka tahu bahwa ini yang benar mana sebenarnya. Oh, mending saya ke Nabi Muhammad saja. Nah, karena Nabi Muhammad itu adalah kemarin ya, kenapa orang Mekah, orang Arab itu enggak suka kepada Muhammad? Hanya cuma gara-gara tidak ada kasta-kastahan. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Seorang Bilal itu kok diangkat menjadi orang yang terdepan. Itu mangkel sekali kan. Yang paling mangkel adalah bekas majikannya. Mangkel enggak? Kan gitu. Asem mereka nih. Nang aku nggo keset kok malah nang Nabi Muhammad kaya nang Muhammad kok. Muhammad siapa? Kayak ngono kan lu ngomong. Ponakan aku wong orang gondak kaya mengkono. Kae bilang nang nggonku kan nggo keset aku kae. Kono kok dadi kaya-kaya sangar ora patut sombong ora patut saiki. Sing ngomong sapa? Ya mesti wong sing bekas. Apa? Menghina Bilal ya lah. Ya otomatis suar sing kaya mengkene kan bekas majikane. Mangkala saubun-ubun bekas majikane kan ya. Ya. Sampai sing tabat yada Abil Lahab itu kan jelas. Keterlaluan uliya sengit. Maka orang yang seperti itu tidak akan berubah. Orang yang tukang ini juga tidak akan berubah. Enjoy saja kali. Tapi paling kita itu ya akses lah. Gaya-gaya sedikit kan gitu. Jangan terlalu melihatkan tanda kutip kelemahan terus. Maka kharidil mu'minina al-qital itu kan jelas menunjukkan bahwa apa? Kita itu sudah terpojok, kita itu toleransi, kok menghina baik. Ayo sisan, breng-breng kan gitu. Jadi sifatnya itu bukan kok adigang-adi kok Islam. Saya pun sama. Ingin demonstrasi, oke. Dokternya 8. Dosennya seambrek-ambrek. Sekarang itu lagi besok Amik datang. Umnu saja sudah mulai paham. Setis sudah dalam kekuasaan kita. Dari preman, jenderal, bakul sandal sudah ada. Ya nah, premannya ada. Kayak kembali lagi Bang Joni itu penguasa. Jadi kan ngomong Bang, saya gitu. Tadi itu ada siapa? Nunggang motor meleteh. Akhirnya hikmahnya akan diberi. Kalau kesepakatan banyak itu akan diberi motor banyak. Tapi engkau nak dijaruk tak nopo gampang balik nomornya. Jadi kalau kok. Jadi dari kami itu pirang-pirang motor nang kantor Cikoti bae gitu. Jadi motor bodongan. Dadi nggo ngarit, nggo apa-apa sak rusak-rusakin. Iki agine kok. Karo
Gombong Ngerok itu. Itu ada dukunyannya, mereka punya. Enggak. Makanya saya lengkap, sudah ada Umare, ada Umar bin Wanda mantan preman kan. Ya gitu. Nah kemarin gimana bang kamu tidak tanggung jawab jadi orang. Dulu katanya membackup ini semuanya malah ngilang. Sekarang kan kembali lagi itu kemarin. Itu penguasa Gombong. Belum lagi penguasa Karanganyar. Mas Eksa lebih besar lagi. Besok banyak kemudian. Itu caranya bisa. Saya itu kalau demonstrasi ngetokno kabeh. Tapi kasihan ya darane orang duwe pancen setiap datang ngerokok ngopi semuanya gerak semuanya lini sana. Damaning dihamat ada chicken ngamber toko-toko yo blabagan itu caranya. Maka kita itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Sejatinya seperti itu. Ini enggak kok bin salah bin maklab mengandalkan nama orang tua, enggak. Walaupun nasab ya penting, nasib juga penting, tapi yang penting lagi ada etos kerjanya. Kamu itu harus keluar dari zona nyaman, hijrah, kemudian jahidu fisabilillah, ulaika yarham. Maka saya itu tidak melekat sama sekali, urusannya Allah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ismaina khabarina ismaina alladzina amanu fil fa'il fil amanu fa'alitumir wa jumlah amanu fil fa'il rono malid risilai alladzina waladina atif matuf alati fe wa matuf alladzina matuf alai alladzina amanu jajani mata podo dadi ismaina hajaru fil fa'il fil hajaru fa'alitumir wa jumlah hajaru fil fa'il rono malid risilai alladzina wajahadu wawu ataf jahadu fil fa'il fil jahadu fa'il tumruwawu jumlah jahadu fil fa'il orang nama alit antap namarin jumlah hajaru jihad jami atap podo dadi silai alladina fi sabilillah juru majuri jere fi majuri sabili sabil muta Allah mudhaf ilaih wala ta'alluq malaka jahadu ta'alluq fi sabil ulaika mubtada khabar mubtada'in ulai kaf huruf khitab yarjuna fil fa'il maf'ul bi fil yarjuna fa'il dumruwawu maf'ul bi rahmata mudhaf alai mudhaf jumlah yarjuna fil fa'il maf'ul bi di mahal rafa dadi khabar ulaika jumlah ulaika mubtada khabar di mahal rafa dadi khabar inna jumlah inna saisime khabar orang nama ada jumlah ibtidaiyah wallahu wa istinaf Allah mubtada khabar mubtadan Allahu khabar ghafurun khabar sanine rahimun jumlah Allah mubtada khabar orang mahale jadi jumlah ibtidaiyah walau alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.